kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita menyatakan kepada Tuhan, Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Engkau selalu tunjukkan kasih setiamu dalam setiap kami, Bapa. Kau menyediakan
Kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang di hadapan hadirat Tuhan. Inilah hidup kami, inilah diri kami Tuhan. Sambutlah kami. Kami percaya Engkau sudah ada di tempat ini, siap untuk memberkati kami sekalian. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan sudah lenyap dari tempat ini. Dan hanya kuasa Tuhan saja yang boleh tinggal dan memberkati kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Pagi yang sangat cerah bagi kita, udara yang sangat baik bagi kita untuk kita bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Entah yang keberapa, mungkin sepanjang umur kita tidak pernah menghitung berapa kali, berapa jumlah kita beribadah kepada Tuhan. Tetapi bukan berapa kalinya kita datang beribadah kepada Tuhan, tetapi bagaimana hati kita ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Akan tidak ada artinya kalau Anda datang ke tempat ini, hadir tubuhnya, ada badannya di sini, tetapi hatinya tidak ada di sini. Ya, oleh sebab itu pagi hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan dengan satu judul perjalanan yang penuh dengan kejutan. Ya. Hari-hari ini pada 2000 tahun yang lalu ada hari-hari di mana Tuhan yang telah bangkit dari kematiannya pada hari yang ketiga itu, hari-hari ini adalah hari-hari bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada para murid, kepada orang banyak, kepada orang-orang yang dikasihinya selama 40 hari lamanya. Dan selama 40 hari dia menampakkan diri kepada beberapa orang, beberapa kelompok murid di beberapa tempat, dan pada hari yang ke-50 adalah hari Pentakosta. Nanti ya pada hari yang ke-50. 3 hari setelah Yesus bangkit dari kematiannya, dia menampakkan diri. Yang pertama-tama dia menampakkan diri kepada murid. Setelah ada menampakkan diri kepada Maria, kepada Petrus dan sebagainya, 3 hari yang kemudian dia menampakkan diri kepada 2 orang dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Saya percaya bahwa ayat ini atau bagian firman Tuhan ini bukan sesuatu yang baru bagi kita, bukan sesuatu yang asing bagi kita. Ini adalah bagian firman Tuhan yang sudah sering kita baca, bahkan setiap kali kita selesai melaksanakan perayaan Paskah, bagian ini sering sekali diangkat menjadi tema-tema khotbah. Dan pagi hari ini juga saya mengangkatnya dengan memberi judul perjalanan penuh dengan kejutan, ya. Perjalanan yang penuh dengan kejutan. Waktunya cuma singkat, hanya 7 mil atau 11 kilo, ya. Zaman dulu memang belum ada Gojek, ya, jadi tidak naik Gojek, tidak naik Grab, tetapi mesti berjalan kaki. Mereka tidak punya keledai karena mereka bukan bagian orang yang cukup, ya. Kalau orang punya keledai, punya kendaraan itu dikatakan dia memang ada gitu, ya, berada dibandingkan dengan yang lain, tetapi mereka 2 ini adalah orang yang tidak punya, sehingga harus berjalan kaki dari Yerusalem, dari tempat di mana Yesus dalam peristiwa penderitaan penyaliban, kebangkitan, sampai menuju ke tempat asalnya di Emmaus. Mereka harus berjalan kaki. Nah, 2 orang murid ini bukan bagian daripada 11 murid Yesus, ya. Kenapa 11? Karena satunya sudah gantung diri, si Yudas Iskariot sudah gantung diri dan tinggal 11. Dan 2 orang ini bukan bagian dari yang 11 itu, tetapi bagian dari yang 120 murid, ya. Jadi murid Yesus ada yang 12, kemudian 120 dan berlipat-lipat seterusnya. Mereka adalah orang-orang yang kemana-mana,
Yesus memberitakan Injil ada, tetapi tidak pernah dicatat dalam peristiwa ketika Yesus masih hidup. Nama mereka kemungkinan tidak tercatat di sana. Tetapi di dalam peristiwa ini untuk menunjukkan bahwa Yesus juga mau menunjukkan diri bukan hanya kepada 11 murid yang bersama-sama dengan dia selama 3,5 tahun, yang secara aktif menjadi muridnya, belajar kepada Yesus. Tetapi Yesus mau menunjukkan juga kepada orang lain, murid-murid yang lain, orang-orang yang lain yang dia kasihi. Dan pagi hari ini perjalanan yang penuh dengan kejutan kita membaca di dalam Lukas pasal yang ke-24. Kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas ya. Lukas pasal yang ke-24, kita membaca ayat yang mulai dari 13 ya, 13 sampai 16 dulu kita membaca ayat ini. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 16. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Sampai itu dulu ya. Bacaan kita nanti kita akan baca yang lainnya. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. 3,5 tahun lamanya Yesus melayani para murid, mengajar, menyembuhkan orang sakit, membuat mujizat dan banyak hal yang dikerjakan ketika 3,5 tahun Yesus melayani, menyatakan dirinya bahwa dia adalah Sang Mesias, melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Allah, melakukan kehendak Allah dan sebagainya. Tetapi ketika peristiwa yang tadi saya sudah sampaikan, Yesus mati dan kemudian dia bangkit. Pada hari yang ketika dia bangkit dan tidak ditemukan mayatnya ada di mana, maka 2 orang ini dalam keputusasaan mereka pergi berjalan pulang ke rumahnya. Nah, namun di dalam perjalanan di dalam cerita ini Yesus datang dan mendekati mereka bersama-sama, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Namun ada sesuatu yang menghalangi mereka. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Apa yang menghalangi mereka? Alkitab dengan tidak gamblang menyatakan apa yang menghalangi mereka. Apa yang membuat mereka tidak bisa memahami siapa orang di sebelah yang ikut berjalan bersama-sama. Dalam peristiwa ini saya melihat bahwa Yesus hanya datang mendekat, kemudian bareng ya, jalan-jalan bareng menemani mereka untuk menuju ke tempat yang mereka tuju. Nah, di dalam perjalanan itu dikatakan dia bercakap-cakap ya, ayat yang ke-15. Sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Jadi mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Apa yang mereka percakapkan? Yang mereka percakapkan adalah hal-hal yang terjadi beberapa hari kemarin. Bahwa penderitaan yang luar biasa dialami oleh gurunya sampai kepada penyaliban dan kematian di atas kayu salib. Bahkan sesudah mati pun ternyata mayatnya nggak ada gitu. Hilang, tidak ditemukan. Tentu saja bahwa orang ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mengikuti jalan Tuhan, yang kemana-mana Yesus pergi ikut, mendengar ajarannya yang berbeda sama sekali dengan agama sebelumnya. Maka ketika Yesus tidak ada di antara mereka pasti gundah gulana. Mereka percakapkan itu dengan penuh emosi. Ya, dengan penuh emosi. Secara sosial,
hubungan satu dengan yang lain pun mereka sudah saling bercakap-cakap, saling membicarakan bagaimana ini guru kita tidak ada, bagaimana kemana ini mayatnya dan sebagainya. Percakapan yang penuh dengan emosi, dengan kekecewaan, dengan kemarahan, dengan kesedihan, keputusasaan, jengkel dan sebagainya melingkupi kehidupan orang ini. Yang ini saya katakan inilah yang membuat mereka tidak bisa melihat siapa orang di sebelah yang sedang berjalan-jalan dengan dia. Mereka kecewa ya, karena kematian gurunya yang digadang-gadang sebagai orang yang bisa menjadi raja dan membela, mengeluarkan mereka dari penjajahan Romawi, membawa keluar menjadi bangsa yang tersendiri seperti bangsa nenek moyang mereka yang lalu. Mereka marah kepada pemimpin-pemimpin mereka. Pemimpin-pemimpin mereka adalah orang-orang Yahudi ya, kepala-kepala rumah ibadah dan sebagainya. Pemimpin-pemimpinnya yang merekayasa kematian Yesus yang sedemikian rupa. Padahal kemarin Anda sudah mendengarkan bahwa Pontius pun tidak menemukan kesalahannya. Tetapi orang Yahudi, pemimpin-pemimpinnya merekayasa tetap harus disalibkan. Apapun caranya, bagaimanapun dan alasan apapun pokoknya harus tetap disalibkan dengan hukuman yang paling hina yang seharusnya diterima oleh penjahat yang besar. Mereka marah karena pemimpin-pemimpinnya itu tidak bijaksana. Mereka sedih oleh karena kehilangan sosok yang selama ini telah menjadi panutan hidupnya, panutan imannya yang baru, yang memiliki ajaran yang luar biasa yang tidak sama dengan yang lalu. Karena yang lalu mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi ini Yesus adalah guru yang agung yang mengajarkan kalau engkau ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Kalau engkau disuruh berjalan 1 kilo, berjalanlah 2 kilo. Kalau diminta bajumu, berikan jubahmu. Sebuah pelajaran di dalam kehidupan yang sangat luar biasa, yang nilainya tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Dengan agama-agama lain tidak ada nilainya. Tetapi kemudian karena mereka melihat bahwa gurunya sudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka, sedih karena kehilangan. Mereka putus asa karena harapannya sirna. Ya, harapan untuk Yesus menjadi pemimpin mereka secara fisik ya, menjadi raja mereka hilang, putus asa, jengkel karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk membela Yesus. Mereka murid-murid Yesus itu orang-orang biasa saja yang tidak memiliki kekuatan, yang tidak memiliki koneksi yang baik sehingga bisa melepaskan Yesus dari hukuman. Karena apa? Bagi mereka kehadiran Yesus seperti manusia biasa yang dizolimi gitu ya, yang difitnah, yang dibenci, ditentang, ditolak. Manusia biasa saja, nabi biasa saja. Seperti nabi-nabi yang terjadi pada perjanjian lama. Bagi mereka seperti itu. Mereka tidak melihat misi Allah bagi manusia melalui Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, next Mbak. Sudah next rotok jauh ini. Ya wes gini ya. Jadi sosial emosi, sosialnya emosinya, kekecewaan dan sebagainya. Karena emosi, Yesus mendekat, bahkan berjalan bersama-sama dengan mereka. Namun mereka tidak mengenal Yesus. Karena apa? Ada yang menutupi matanya. Dan saya menemukan apa yang menutupi matanya ini. Kondisi sosial, emosi mereka itulah yang membuat mereka tidak bisa melihat, tidak terbuka matanya bahwa di sebelahnya itu adalah Yesus. Saya tidak bisa mengerti apakah Yesus merubah suaranya, apakah Yesus merubah penampilannya, sehingga mereka tidak paham sama sekali. Alkitab tidak menjelaskan seperti itu. Tetapi yang dikatakan adalah ada yang menutup mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua selain daripada kondisi ekonomi, yang kedua adalah
masalah psikis, ya, psikoemosional yang membuat mereka tidak bisa melihat, yang menutup mata mereka. Kita akan membaca di ayat yang ke-17, ya, ayat yang ke-17 Lukas pasal 24. Begini bunyinya. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Ya, Yesus berkata, ini sudah suaranya udah kenal nih. Suara Yesus sudah dikeluarkan, ya. Tapi telinga mereka juga masih tetap tidak bisa menangkap ini suaranya Yesus begitu. Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Kemudian kalimat berikutnya, ini yang perlu kita ketahui bahwa inilah yang menjadi penyebab mata mereka tidak bisa terbuka. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ditakoni mbak Tuhan, apa yang kamu percakapkan selama dalam perjalanan? Ketika dalam perjalanan itu saya ingin mendramatisir, ya. Ketika dalam perjalanan itu kemudian dua orang itu berhenti. Kemudian mukanya muram. Muka muramnya piye toh? Wis pokoknya muram gitu ya. Pokoknya muram gitu. Terus kemudian berhenti ketika orang ini bertanya, "Apa yang kamu percakapkan?" Ya, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Kedua orang ini kaget. Iki wong sopo iki? Kenapa dia bertanya seperti itu? Bukankah dia mendengar apa yang kami percakapkan, apa yang kami katakan berdua dalam perjalanan ini? Dengan muka muram, ya, ayat yang ke-17 bagian B. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Saudaraku ini kasih Tuhan, gambaran orang yang muka muram itu adalah gambaran kejengkelan, bukan? Gambaran gregeten, bukan? Gitu. Ki sapa sih wong iki? Kok gak ngerti gitu loh. Ya. Ketika Yesus bertanya dan mulai mengeluarkan suaranya, orang-orang ini tetap tidak memiliki respon yang baik. Paham siapa yang ada di sebelahnya? Tetap tidak. Kondisi psikis inilah yang membuat mereka tidak bisa melihat, karena mereka begitu luar biasa jengkelnya, ya, sedihnya, begitu luar biasa kesalnya. Ini sudah ngikuti kami dari tadi, kok sampai sekarang juga nggak ngerti apa yang kami bicarakan. Terus kemudian dengan muka muram ini seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Lalu Yesus mulai ngetes juga sama mereka, mulai ingin melihat apa sih sebenarnya yang dipikirkan sama mereka yang lebih mendalam lagi. Walaupun dia sudah tahu, ya saudara, dia katakan begini, apakah itu? Apa itu? Kejadian yang baru-baru terakhir ini terjadi itu loh. Apa sih? Apa itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ya, dia mulai menceritakan sopo sih orang yang sedang dianiaya, yang sedang mereka bicarakan. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa mereka benar
bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Dia menceritakan, Yesus ngetes loh, apa yang terjadi sebenarnya, apa itu. Kemudian diceritakan, begini. Inilah yang saya katakan, bahwa bagi para muridnya, bagi orang-orang pada waktu itu, kehadiran Yesus hanya sebagai seorang nabi biasa, sebagai orang yang baik, yang mengajarkan sesuatu yang baru, utusan Tuhan gitu. Sehingga mereka melihat bahwa Yesus itu nanti bakal akan kita kita akan angkat Tuhan Yesus menjadi raja, menjadi pemimpin kita. Ya. Jadi hanya sampai di situ pemikirannya, tetapi tidak pernah memikirkan Yesus adalah Sang Mesias yang mereka tunggu-tunggu selama ini. Mereka terkejut, ya, mereka terkejut, mereka tidak bisa, mereka muram, mukanya muram. Nah, kemudian saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-25, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Mulai dibukakan, kamu tuh bodoh. Ya, Yesus mencela mereka. Yesus mengatakan, kamu ini bodoh, hai orang bodoh. Lamban hatimu, lamban pikiranmu. Ya, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Mereka adalah orang-orang yang sebelum Yesus datang adalah orang-orang orang Israel yang sangat paham sekali dengan Taurat mereka dan kitab-kitab para nabi. Dan tentang kehadiran Sang Mesias itu sudah dituliskan jelas di dalam kitab para nabi, dituliskan jelas kepada kitab-kitab sebelumnya. Tetapi orang-orang ini tetap tidak bisa memahami. Tetap tidak bisa memahami. Sehingga ketika Yesus menyatakan diri sebagai seorang Mesias, mereka tidak paham, mereka tidak bisa mengerti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus mencela, Yesus mengatakan sesuatu kepada mereka yang mengatakan kepada mereka, kamu orang bodoh, betapa lambannya kamu dan sebagainya. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Itu pun mereka masih belum mengerti gitu loh. Ya. Orang ini bicara seperti ini tapi masih mereka bengong, gak bisa memahami, gak bisa mengerti apa yang dikatakan Yesus. Oleh karena apa? Itu tadi saudara-saudara, mereka kecewa, mereka sedih, mereka marah. Bahkan kepada Yesus pun di sini, di sebelahnya itu muka mereka muram. Tidak bisa menunjukkan perubahan suasana hati yang berbeda ketika Yesus mengatakan seperti itu. Masih belum bisa. Ya. Kemudian ayat yang ke-27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ya, kemudian dia ceritakan semua itu. Yesus mengajar lagi, menceritakan apa yang harus terjadi dari kitab Musa, dari kitab para nabi, apa yang harus terjadi dengan Mesias. Diceritakan kembali. Di dalam ayat berikutnya dikatakan bahwa bukankah kami berkobar-kobar ketika dia menjelaskan menjelaskan firman Tuhan begitu. Tetapi ketika dia sedang mendengarkan penjelasan Yesus itu pun mereka masih belum membuka hati. Masih belum bisa membuka hatinya untuk mengetahui orang yang ada di sebelahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang dilakukan oleh Yesus untuk supaya membuka mata mereka. Yang pertama tadi itu, Yesus menampar mereka dengan ucapan yang sangat menyakitkan, menampar mereka dengan perkataan, apa yang keluar dari mulut Yesus adalah firman. Ya, hai kamu orang bodoh. Ya. Kamu orang bodoh. Kamu lamban.
apa lek ngarani kalau bahasa sekarang itu rodok lelet itu loh, apa? Lemot. Kok kamu lemot gitu loh. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Kalau saya kembali lagi kepada bagian-bagian yang sebelumnya, biarlah emosi, kemarahan, kejengkelan, kekecewaan, ya, kesedihan, keputusasaan yang mungkin kita alami dalam kehidupan kita ini tidak pernah menghalangi mata kita untuk melihat kehadiran Yesus dalam hidup kita. Amin. Amin. Kekecewaan, keputusasaan apapun jangan pernah engkau izinkan untuk menutupi mata iman kita bahwa Yesus hadir dalam kehidupan kita. Seberapapun besarnya, seberapapun gedenya persoalan yang kita alami, ya, persoalan itu bukan hanya masalah-masalah ekonomi, bukan masalah pertengkaran dengan keluarga, dengan saudara, bukan masalah kekurangan saja. Persoalan itu kadang-kadang bagaimana kita sudah diberkati, tahu-tahu nggak bisa memanfaatkan berkat itu dengan baik, sehingga berkat itu tidak bermanfaat bagi kita. Persoalan juga datang karena mungkin kita tidak cocok dengan rekan kerja. Sudah mulai tidak cocok, itu persoalan. Persoalan juga karena mungkin kita menghadapi fitnah dari orang lain, dari rekan sekerja atau apapun. Ya, banyak sekali macamnya persoalan kita hadapi. Yang itu saya golongkan sebagai emosi sosial, sebagai kondisi emosi yang tidak bisa dikendalikan. Dan itu akan membuat hati sejahtera kita itu menjadi hilang, menjadi terkoyakkan karena masalah-masalah yang tidak kita inginkan, saudara-saudara, tetapi hadir begitu saja dalam kehidupan kita. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu bagaimana contohnya, saudara. Tetapi dengan pemahaman ini saya berharap bahwa kita mampu menganalisa apa yang saya alami, persoalan apa yang saya alami sekarang ini, yang membuat saya tidak bisa melihat bahwa Yesus ada di samping saya, bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan saya tidak bisa melihat itu karena besarnya masalah dan persoalan itu. Saudaraku ini kasih Tuhan, beberapa hari ini saya memiliki teman, ya. Teman saya ini seorang janda pensiunan BRI, suaminya dulu pegawai BRI dan dapat pensiun untuk menghidupi istrinya setelah ditinggalkan dia begitu. Tapi pensiunnya nggak banyak, katanya cuma 1 juta. Dengan 1 juta itu ada begitu, yang namanya hidup pasti memiliki ini dan itu, kepingin ini dan itu, punya rumah 1 kepingin rumah 2, punya barang 1 kepingin yang lain, kan seperti itu. Itu namanya keinginan manusia normal, wajar saja gitu. Tetapi kemudian saya tidak tahu mengapa kemudian teman saya ini punya rumah di luar kota dan dijual, dibelikan rumah di sini karena rumah dijual harus jadi rumah. Kalau tidak dijadikan rumah lagi nanti habis uangnya. Beli rumah di sini dan kemudian dia merenovasi rumah itu, rumahnya dekat kampus dengan harapan ada kos karena dia pakai untuk kos, ya. Ada anak-anak yang kos, kemudian dia merenovasi rumahnya itu pinjam ke bank. Setelah pinjam ke bank, dan saudara, apa yang terjadi? Setelah dia pinjam ke bank, rumah direnovasi, datanglah si COVID, pandemi. Tidak ada yang kos. Tidak ada yang kos dan tidak ada penghasilan, tidak ada pemasukan untuk ngangsur bank yang tadinya diharapkan dari kos-kosan. Terus menerus akan bertambah dan segala macam dia sudah upayakan, gali lubang, tutup lubang dan sebagainya. Kemudian dia katakan kepada saya, tolong bantu doa saya.
Orang ini dulu Muslim dan masuk Kristen karena berpacaran dengan suaminya ini. Dia katakan begini, aku sampai rasanya kayak motong gitu, dek gitu. Saya khawatir, engkau motong gak terus meninggalkan Tuhan begitu kan? Karena dia dulu adalah Muslim gitu. Motong, aja motong lo ya, jangan tinggalkan Tuhan lo ya. Gitu. Kamu bersabar dan terus berharap kepada Tuhan. Ya wis aku gak kurang-kurang sabarku. Gak kurang-kurang sabarku. Saudaraku, sampai dengan kemarin kita harus menyelesaikan keuangan untuk PKK. Untuk PKK di koperasi PKK begitu, dan orang ini tidak bisa menyelesaikan. Padahal uangnya harus dibagi. Kemudian dia katakan kepada, ya opo iki aku. Saya ditagih ini, ditagih itu dan sebagainya. Dia katakan begini, aku kapok. Aku kapok. Saudara, utang tuh kapok enggak? Ngapoin enggak? Utangnya lunas ya utang neh gitu ya. Kapok-kapok lombok ya. Nah, aku kapok gitu. Dalam hati saya ya kapok gitu ya. Kapok gitu ya. Tapi kan walaupun katakan kapok kan tetap harus dibayar itu hutang. Gitu. Persoalannya begitu membuat dia tidak bisa, sampai dia harus kena vertigo, dia kenapa? Karena mikir begitu banyaknya tagihan. Nah, ini contoh untuk kasus masalah-masalah ekonomi dan rumah tangga, masalah ekonomi. Tetapi ada masalah yang lain, ada masalah sakit, ya, ada masalah anak yang tidak bisa diatur, ada masalah suami yang kemudian, ya tapi di sini tidak ada di sini, sana yang ada. Ada masalah suami yang kemudian gak mulai-mulai, gak pulang-pulang, karena punya rumah kedua. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat kita, biarlah semua yang terjadi, semua yang kita alami itu tidak pernah menutup mata kita bahwa Yesus hadir di samping kita. Yesus hadir dalam rumah tangga kita. Dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan doa yang kuat, ya, dibutuhkan semangat hidup yang kuat untuk bisa kita melewati dan membuka mata kita, ya, yang telah ditutupi oleh begitu banyak masalah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, emosi dan kondisi sosial itu biarlah sekali lagi tidak akan pernah menutup mata kita untuk melihat bahwa Yesus ada dalam hidup kita. Amin yang keras. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua tadi itu, ya, ketika Yesus sudah didekati tidak tahu, sudah diucapkan kalimat juga tidak dengar, tidak bisa paham dengan itu, maka tamparan Yesus adalah dengan kata, hai kamu orang bodoh. Jadi orang bodoh yang dimasukkan di sini ini bukan karena kita tidak bisa mengerjakan matematika anak kita. Orang bodoh yang dimasukkan di sini ini bukan karena perkara-perkara pendidikan, ya. Tetapi kebodohan di sini adalah kebodohan karena kita begitu menomorsatukan persoalan sehingga tidak bisa melihat Yesus. Itu bodoh, saudara-saudara, di hadapan Tuhan. Jangan pernah menggantikan kehadiran Yesus itu, ya, dengan mengatakan bahwa persoalanku berat, besar, aku tidak mampu, aku tidak sanggup, sehingga tidak ada solusi sepertinya. Saudaraku ini kasih Tuhan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan bagi kita. Amin. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk bagi kita. Namun ketika kita menghadapi itu, Tuhan melihat kita bahwa engkau masih sanggup untuk mengatasinya. Engkau masih mampu untuk melewatinya. Maka Tuhan izinkan itu semua terjadi untuk menjadi pergumulan kita. Ketika kita sudah tidak sanggup lagi dan Tuhan yang menilai bahwa kita sudah tidak mampu lagi, dengan tetap beriman kepada Tuhan, tiba waktunya Tuhan akan turun tangan bagi kita dan Dia akan mengangkat kita. Amin.
Gak apa-apa Kak Amin. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Yang kedua, bukan hanya dengan tamparan atau perkataan atau firman yang bukan dengan kalimat baik, tetapi dengan mencela kita. Tuhan lakukan itu buat kita. Sakit hati enggak kalau kita dikatakan, "Hai kamu orang bodoh." Yesus mengatakan juga kepada orang-orang yang pada waktu dia disalib, dibaptis itu dikatakan, "Hai kamu keturunan ular bludak." Itu menyakitkan kalimat itu. Tetapi Tuhan tidak bermaksud untuk menyakiti hati kita, tidak. Tetapi untuk memberikan cambukan supaya kita terbangun. Gitu. Jadi saudara-saudara, sekali lagi ingat-ingat. Ini juga menjadi sebuah pengertian yang baru bagi saya. Saya adalah orang bodoh ketika saya merasa bahwa persoalan saya lebih besar daripada kuasa Tuhan yang ada di dalam hidup saya, dalam hidup kami. Kalau saya merasa bahwa persoalan itu lebih besar daripada kuasa Tuhan, saya bodoh. Jadi janganlah jadi orang bodoh, janganlah menjadi orang bebal, tetapi biarlah hati kita memiliki kepekaan. Persoalanku besar, tapi Yesus lebih besar. Katakan kepada kanan kirimu, Yesus lebih besar. Haleluya, Yesus lebih besar. Saudaraku, yang kedua adalah bagaimana Yesus menolong mereka untuk membuka mata mereka melalui tindakan di ayat yang ke-30. Mari kita membaca ayat yang ke-30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Jadi ketika dalam perjalanan itu sudah mau dekat kota, sudah mau dekat tempatnya, Yesus wes aku tak melanjutkan perjalanan, guys. Ya, aku tak melanjutkan perjalanan gitu. Terus kemudian dua orang ini ada sebuah kebiasaan budaya di sana, kalau misalnya dalam perjalanan malam harus orang sahabat atau orang yang ditemui atau kerabat atau apa itu harus meminarakan gitu ya, atau suruh mampir tidur dulu, besok pagi lanjutkan perjalanan. Itu sudah sebuah kebiasaan di sana. Tuhan, mas aku tak melanjutkan perjalanan dulu. Tetapi mereka mengatakan ini hari sudah mau malam, mampirlah ke rumah, istirahatlah di rumah, nanti besok dilanjutkan perjalanannya. Nah, tentu pada saat waktunya makan malam, mereka dihidangkan makan malam. Dan saudara-saudara, kebiasaan orang di sana, ya, kalau ada tamu bagaimanapun juga itu harus dicepai. Tapi di sini juga seperti itu ya, kalau ada tamu, kalau tidak ada makanan, itu pasti mengusahakan bagaimana caranya supaya tamu kita ini dijamu. Nah, kemudian setelah disiapkan makanan di sana dan mereka duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, kemudian memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Nah, ayat yang ke-31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Langsung tidak ada. Jadi ketika mereka sudah mulai terbuka matanya, kemudian Yesus pergi, ya. Yesus pergi dan meninggalkan mereka. Lenyap seketika, dikatakan di situ ayat 31, ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Inilah pengalaman yang dialami oleh dua orang ini, seperti yang kemarin diceritakan oleh teman-teman yang lain, oleh perempuan-perempuan, oleh Petrus dan sebagainya, bahwa dia telah bangkit. Ya, orang ini mengalami itu semua. Yesus harus melakukan sebuah tindakan. Melakukan sebuah tindakan untuk membuka mata mereka. Ditampar dengan firman Allah, dengan perkataan yang menyakitkan. Sudah,
Yang kedua, walaupun sudah ditampar dengan perkataan itu tetapi tetap tidak terbuka, maka yang kedua dia harus melakukan tindakan. Tindakan ini yang dia ingatkan seperti yang terjadi ketika Yesus memberi makan 5.000 orang di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang coba kita lihat dulu ya, Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 ya. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-11, di dalam peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Yesus menunjukkan ketika dia memecah-mecahkan roti. Oh, iya ya, gitu. Ini Tuhan kita yang pernah menunjukkan kepada kita bagaimana dia bekerja, bagaimana dia melakukan perkara-perkara ajaib. Kemudian juga di dalam Lukas ya, Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-19. Lukas 2 ayat yang ke-19. Lukas 22 ayat yang ke-19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Itu katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tindakan Yesus ketika dia memecah-mecahkan roti itu membawa mereka kepada sebuah sesuatu yang membuka mata mereka dan mereka bisa melihat ini Yesus ternyata. Diingatkan ketika perjamuan malam terjadi, dia memecah-mecahkan roti dan mengatakan inilah tubuhku. Tindakan inilah yang membuat mereka kemudian terbuka matanya, membuka mata mereka. Tindakan ini membuka mata mereka. Saudaraku ini kasih Tuhan, dua hal yang Yesus lakukan kepada dua orang murid. Kita paham, kita maklum gitu. Kalau dua orang murid ini baru tiga setengah tahun mengenal Tuhan, mengenal Yesus. Kalau dia masih seperti itu kita maklum. Tetapi pelajaran ini bisa kita ambil sebagai pelajaran bagi kita yang imannya sudah berpuluh-puluh tahun. Ya, berpuluh-puluh tahun menjadi iman kita. Jangan sampai kita kalah dengan yang baru kenal dengan Tuhan 3,5 tahun. Saya tidak tahu saudara menjadi orang Kristen berapa tahun? Mulai dari TK, mulai dari bayi perocot sampai sekarang, atau ada yang di tengah-tengah umur gitu baru mengenal Tuhan. Sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa kita akan menjadi bodoh kalau apa yang kita alami dalam hidup ini jauh lebih besar daripada Tuhan. Balik semua kata-katanya. Persoalanku besar, tetapi Tuhan Yesus jauh lebih besar. Jangan sampai Tuhan harus melakukan perkara-perkara, tindakan-tindakan untuk membuka mata kita seperti yang terjadi pada dua orang dari dua murid dari yang menuju perjalanan Emmaus ini. Saudaraku ini kasih Tuhan, mari kita membuka diri, membuka hati, tetap kita beriman kepada Tuhan dan menganggap, percaya bahwa diri kita Yesus lebih besar dari semua yang pernah aku alami, dari semua persoalan yang sedang aku alami, ya, karena saya tahu bahwa dia tidak pernah merancangkan kejahatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.